Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada kajian yang lalu. Kita sudah baca hadis 1654 tapi belum selesai. Karena itu kita ulang lagi dari hadis 1654. Babnya yaitu babu taqdimi birril walidain. Bab tentang mendahulukan, memprioritaskan birrul walidain. Tempo hari sudah kita bahas apa itu birrul walidain, yaitu memprioritaskan birrul walidain ala tatawwu'i bis shalah, daripada melakukan salat tatawwu' wa ghairiha dan lainnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada yang bicara ketika masih dalam gendongan, dalam buayan, yakni anak kecil, kecuali 3. Jadi kalau ada berita-berita ada anak kecil, apalagi dalam kandungan bisa bicara, ini tahun-tahun 60 berapa itu saya lupa tuh dulu, itu nggak taunya bohong. Ya karena Nabi katakan la yatakallam fil mahdi illa thalatha. 3 aja. Yang pertama Isa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu bicara sebagaimana yang ada dalam surah Maryam. Ketika Maryam membawa pulang Isa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maryam membawa Isa ke kaumnya, fa'atat bihi qaumaha, dia membawa Isa kepada kaumnya, tahmilu, dia menggendongnya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka katakan, wahai Maryam, engkau ini telah melakukan perbuatan yang mungkar. Kemudian ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka na abuki imra'asau, bapakmu bukan orang yang jahat, bukan orang yang melakukan keburukan. Sebab Imran dan keluarganya itu dikenal sebagai orang-orang yang salih. Maka mereka katakan ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Jadi wahai saudara perempuan Harun. Jadi keluarga Harun itu atau keluarga Imran secara keseluruhan itu orang-orang yang taat. Maka na abuki imra'asau, Harun itu salih, ahli ibadah. Maka mereka katakan, wahai saudara perempuan, bapakmu juga bukan orang yang berbuat buruk. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu juga bukan seorang perempuan lacur. Fa asyarat ilaihi. Nah, waktu itu Maryam nunjuk ke anaknya, ngomong aja sama dia. Qalu, mereka katakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bicara dengan anak kecil yang masih ada dalam gendongan. Dan Nabi Isa yang masih kecil itu mengatakan, qala inni abdullahi ataniyal kitab
Dia katakan, sungguh aku adalah hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberikan Alkitab kepadaku. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah perintahkan, wasiatkan kepadaku salat zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan supaya berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku jabbar, seorang lelaki yang jabbar, yang bengis, syaqiyya, lagi celaka atau sial. Kemudian Nabi SAW katakan, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Lalu dua ayat berikutnya ini bukan perkataan Isa, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fi yamtarun ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah, dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya baru dia katakan itu Pak, dan seterusnya itu Pak. Ayat berikutnya baru perkataan Isa alaihissalam. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam yang masih anak-anak, masih kecil, masih bayi, tapi dia sudah bicara. Yang kedua, wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij. Nah, di antara Bani Israel ada seorang lelaki yang disebut-sebut namanya Juraij. Orang Arab katakan Juraij, orang Barat katakan George. Nah, itu dia maksudnya nih Juraij. Tidak bisa George yang nulisnya George, itu George. Nah, itu abid, dia ahli ibadah. Dulu kalau abid itu biasanya punya sumah, punya tempat ibadah khusus pribadi. Jadi kalau namanya abid, ya udah kerjaannya ibadah aja, nggak kenal-kenal maksiat. Beda sama abid sekarang ya. Diagung-agungkan orang, dikultus orang, mainnya ke tempat maksiat, ke diskotik, ke masjid enggak ya. Oh bukan, itu bukan waliullah. Kalau waliullah tuh ibarat kata kita belum datang ke masjid subuh, dia udah duluan di masjid. Karena waliullah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini kisah Juraij ini. Dia lagi sholat, kana yusalli, dia sholat. Ja'athu ummuh, ibunya datang kepadanya, fada'athu, lalu dia memanggilnya. Faqal, lalu dia katakan ujibuha au usalli. Dia katakan, saya menjawabnya atau saya sholat, melanjutkan sholat. Nah, kalau di lafaz yang lain dia katakan Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, ini ibuku dan ini sholatku, ya saya lagi sholat. Jadi dia bingung. Nah, itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali, apa 3 hari. Besok ibunya ada, cuman di sini nggak disebut yang lafaz ini, yang lafaz yang lain. Dia datang lagi, begitu lagi sholat, lalu dipanggil oleh ibunya, lalu dia katakan lagi Allahumma ummi wa salati, ya Allah ibuku dan sholatku. Sampai hari yang ketiga baru ibunya marah. Dia katakan Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan dia hingga engkau perlihatkan kepadanya wajah para pelacur. Jadi berarti dulu namanya abid nggak pernah lihat pelacur itu kayak gimana. Sekarang mengobrol, alasannya dakwah. Ya Allah. Baik, saya lanjutkan. Ini ahli ibadah loh, abid. Kemudian wa kana Juraijun fi suma'ati. Juraij itu berada di suma'ahnya, di tempat ibadahnya. Fa ta'arradat lahu imra'atun wa kallamathu. Maka seorang perempuan tawarkan diri lah itu. Dia serahkan dirinya dan bicara kepadanya. Fa aba. Lalu dia nggak mau. Fa atat ra'iyan. Lalu dia mendatangi seorang pengembala kambing. Fa amkanathu. Lalu dia mendatangi seorang pengembala. Fa amkanathu min nafsiha. Lalu dia serahkan dirinya kepadanya. Ini kalau di lafaz yang lain
Dia itu pelacur yang paling cantik dari Bani Israel. Lalu dia katakan kepada Bani Israel, saya mau godain tuh si Jurej. Dia datang, dia tawarkan diri, nggak mau Jurej. Namanya abid ya, nggak mau. Nah terus ada tukang angon, pengembala yang biasa berteduh di bawah sumah milik Jurej. Jurej nggak mau, biarin dah, Kang Angon juga nggak apa-apa. Dia serahkan dirinya ke pengembala tadi. Nah dari hubungan tadi, fawaladat hulaman, lalu dia melahirkan seorang anak. Faqalat, lalu dia katakan min Jurej. Ini dari Jurej nih, anak si Jurej nih. Dan fa'atauhu fakasaru suma'atah, maka kaumnya mendatanginya dan menghancurkan tempat ibadahnya. Wa anzaluhu wa sabbuhu, mereka menurunkan Jurej dari tempat ibadahnya dan mencercanya. Lalu fatawaddo'a wa shalla, dia berwudu, dia salat. Tsumma atal gulam, kemudian dia datangi anak kecil itu. Faqal man abuka ya gulam, bapakmu siapa wahai anak kecil? Qala ar-ra'a, kemudian dia katakan ar-ra'i, tuh pengembala itu. Nah ini yang kedua nih, anak bayi sudah bisa bicara. Baik, jadi dari sini maka para ulama berpendapat bahwa berbakti ke ibu itu kan wajib. Nah, kemudian kalau sholat yang dilakukan itu sholat sunat, maka dilanjutkan atau dibatalkan sholatnya. Nah, itu para ulama umumnya berpendapat dibatalkan atau dipersingkat sholatnya, karena berbakti kepada ibu itu hukumnya wajib, sedang sholat yang dia jalankan adalah sholat sunat. Nah di sini berarti Masya Allah ya, pelajaran yang luar biasa. Lagi sholat sunat saja kalau dipanggil ibu kita suruh mendatangi ibu. Nah apalagi urusan yang lain. Maka baru sudah kita bahas panjang lebar birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Nah, kalau Ar-Raghib Al-Asfahani itu katakan persamaan antara bar kan orangnya, pelakunya, jamaknya al-abrar. Nah, persamaannya bar orang yang berbakti. Nah, al-bir itu kata Ar-Raghib adalah al-ittisa' bil khair, begitu kalau nggak salah. Nah, jadi berlapang-lapang dalam kebaikan. Ada orang berbuat baik tapi nggak lapang, belum melakukan albir, kayak ke ibu tadi, karena duitnya banyak, kirimin duit dong ibu, mau beli baju, mau beli mukena, kirimin. Ibu pengen main nih, kemana kayak gitu ya, ke masjid mana atau kirimin duit. Ibu kangen sama anak-anak, pada kumpul kenapa ya? Nggak mau. Oh sibuk bu ini dan seterusnya. Padahal bisa, kalau mau tidak tinggalkan bisa. Nah ternyata belum lapang ya. Tolong dong pijitin ibu nih, pegel, pengen dipijitin anak. Nggak mau. Antara nih saya panggilin ini kang pijit, enggak, maksud ibu itu pengen dipijit oleh anaknya. Ternyata belum lapang ya. Berbuat baik tapi ternyata belum lapang dalam berbuat baik. Maka kalau di Al-Quran ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra, kamu tidak akan memperoleh albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu infakkan sebagian dari yang kamu cintai. Jadi infak baju bekas gimana? Ya boleh, karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah shadaqah. Tapi bukan itu kalau mau memperoleh albir. Kita ngasih baju orang yang memang kita masih suka, bukan karena nih gue kasih baju nih banyak nih, kalau bukan lo gue nggak kasih nih, terus lo mari tuh lo pilihin. Padahal tuh
bajang nggak dipakai. Dalam hatinya daripada penuh-penuhin lemari, lo ambil aja, bebas. Ia dapat kebaikan namanya kullu ma'ruf shadaqah, tapi bukan albir. Kalau albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka bapak tiri dari Anas bin Malik yaitu Abu Thalhah, ayat itu turun datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, Allah sudah berfirman dari lantana lul birra dan seterusnya. Wa inna ahabba amwali ilayya biaruha. Harta saya yang paling saya cintai adalah biaruha. Itu kebun yang ada mata airnya yang ada di depan Masjid Nabawi. Ya kalau sekarang mungkin sudah masuk masjid kali itu. Jadi nggak usah sekarang, dulu pun strategis. Nah Rasul aja biasa ngambil air dari situ, minum air segar di kebun Abu Thalhah. Wa inna shadaqatan lillah fadha haitsu arakallah. Inna shadaqatan lillah fadha haitsu arakallah. Itu sedekah karena Allah. Maka tasarrufkan ya Rasul sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada engkau. Rasul pun sampai katakan bah hadza malur rabih. Ini harta yang menguntungkan, artinya harta yang mahal, yang berharga. Dan bagikan kepada kerabatmu. Af'al ya Rasulullah. Ya, saya lakukan. Lalu dibagi-bagikan kepada sepupu-sepupunya. Sekarang Ibnu Umar, dia datang pada Rasul, ya Rasulullah, Allah sudah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya budak perempuan Rumiyah, keturunan Romawi. Saya sangat mencintainya. Saya merdekakan karena Allah. Kalau saya mau, saya akan menikahinya sebagaimana menikahi wanita-wanita yang lain. Ya saya bayar mahar kalau saya mau menikahinya. Nah Umar ibn Khattab, saya nggak punya apa-apa ya Rasul, cuman anak panah nih dari Khaybar dulu. Nabi katakan pegang pangkalnya, kembangkan ujungnya, maksudnya sudah gunakan saja untuk perang lah di jalan Allah. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, sekarang kembali ke bahasan kita kita kembali ke bahasan kita. Nah, kemudian setelah itu dia tunjukkan tuh tukang angon yang bapak saya. Lalu mereka menyesal. Qalu nabni suma'atak min dhahab. Karena nyesal mereka, jurej, kami akan bangun tempat ibadahmu terbuat dari emas. Apa kata Abid ini? Qala la illa min tin. Dia katakan tidak, dari tanah saja. Karena asalnya semuanya terbuat dari tanah. Ya udah balikin lagi dari tanah. Tuh Abid zaman dulu begitu. Kalau sekarang, kesempatan nih orang mau ngasih emas. Abid dulu mah nggak ada yang tamak. Namanya Abid. Di zaman Rasul, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dari kalangan tabi'in itu yang Umar saja minta tolong supaya diistighfarkan. Lalu ditanya mau kemana habis ini? Ilal Kufah, saya mau ke Kufah. Afala aktubu ila amiliha, mau tidak saya buatkan memo ke amil Kufah? Tidak, la bal akunu fi ghabaratin nas ahabbu ilayya. Tidak, saya tinggal di tengah-tengah rakyat biasa itu lebih aku sukai. Jadi waliullah dulu nggak tamak harta, nggak tamak jabatan, nggak tamak syuhrah. Mereka bergaul dengan rakyat biasa. Ini yang benar. Jadi bukan yang seolah-olah dia kelas sosialnya beda gitu ya. Bukan nggak seperti itu. Itu nilai di sisi Allah. Sehari-harinya dia bergaul dengan masyarakat dan hidup sangat sederhana. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kasus yang ketiga. Yang ketiga, wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israil. Ada seorang perempuan yang menyusui anaknya. Ini dari kalangan Bani Israil. Famarra biha rajulun rakibun dzu syarah. Lalu melewatinya seorang lelaki yang dzu syarah, yang mengendarai kendaraannya naik kuda. Dia orangnya keren, tampan, ganteng dan seterusnya, keren.
Kalau sekarang naik mobil yang mahal-mahal deh, orang keren. Faqalat, perempuan ini katakan, Allahumma ja'ali bini mithlah. Ya Allah, jadikan anakku seperti dia nanti. Nama ibu pengen anaknya kayak tadi. Kemudian fataraka thadiyaha wa aqbala 'ala rakib. Nih bayi yang digendong nih, tahu dilepas susu ibunya dan dia menghadap ke orang yang berkendaraan tadi. Faqal, lalu dia katakan, dia ngomong, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Tsumma aqbala 'ala thadiyaha yamussuh. Kemudian dia kembali ke air susu ibunya, ya masuk dia menyusu lagi. Qala Abu Hurairah katakan, ka'anni anzuru ilan nabi, seolah aku masih melihat Nabi yang masuk isba'ahu, yang ngenyot gitu ya, jarinya. Jadi Nabi mencontohkan tadi begitu. Abu Hurairah katakan masih terkesan itu waktu Nabi bersabda begitu. Tsumma murra bi amah, lalu dilewati seorang budak perempuan. Faqalat, dia katakan, Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi. Kalau tadi Allahumma ja'al ibni mithlah. Nah, sekarang ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Fa taraka thadiyaha, dia tinggalkan susu ibunya. Dia katakan, Allahumma ja'alni mithlah, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Faqalat, limadha, kenapa itu? Faqala ar-rakib, lalu dia katakan, ar-rakibu jabbar minal jababirah. Tuh yang berkendaraan tadi orangnya bengis, jabbar. Wa hadhil amah, dan budak ini yaqulun sarakti zanaiti walam taf'al. Nah, jadi di lafaz yang itu jelas, jadi dipukuli budak perempuan ini. Sarakti zanaiti, engkau mencuri, engkau berzina. Kata anak kecil padahal dia tidak lakukan itu, cuma dituduh tadi. Maka anak kecil tadi hanya berdebat ya dengan ibunya. Kenapa tadi saya begitu di lafaz yang lain. Saya berdoa, Allahumma ja'alni mithlah, ya Allah, Allahumma ja'ali bini. Ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Tapi engkau katakan, ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Dan seterusnya. Lalu ada budak perempuan yang dipukuli, mereka katakan sarakti zanaiti. Aku katakan, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia. Engkau malah katakan, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Ibunya nggak sadar. Orang anaknya si bayi, si orok, kok tak tahu bisa ngomong. Nggak sadar ibunya, diajak berdebat, gimana nih tadi didoain gitu. Nah, baru dia jelaskan gitu, bahwa lelaki tadi jabbar, orang yang bengis. Nah, perempuan, budak yang dituduh mencuri, berzina, dia katakan sebenarnya dia tidak berzina. Jadi dari hadis ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa yang sepanjang zaman yang bisa bicara ketika masih bayi ya cuma 3 ini saja. Kalau ada berita-berita begini begitu, jangan percaya. Terus sekarang ya lagi rame-rame berita khurafat. Ya Allah. Kalau belajar Islam itu mau aspek apapun, mau fikih, mau aspek-aspek yang lain, tetap harus bersumber dari kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi nanti nggak gampang dibohongin orang. Tapi kalau yang kita kaji yang tidak berlandaskan kitab Allah wa sunnata rasulih, gampang dibohongin orang nanti. Baik, saya lanjutkan bab berikutnya. Babu silaturrahim wa tahrimi qati'atiha. Bab tentang silaturahim dan haramnya atau pengharaman memutuskan silaturahim atau hubungan keluarga. Hadisnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadhat bihaqwir rahman. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah telah menciptakan makhluk, ketika sudah selesai darinya qamatir rahim, berdirilah ar-rahim. Nah, ini gimana? Orang ar-rahim, hubungan keluarga kan sesuatu yang abstrak gitu, maknawi lah itu. Kok dikatakan qamatir rahim, ar-rahim berdiri. Nah, ini
Di antara para ulama ada yang mengartikan itu majazi lah, kiasan. Jadi tidak begitu maksudnya. Innama hiya ma'nan minal ma'ani laisat bijismin. Itu kan salah satu makna saja dan bukan jisim, bukan badan. Gimana hubungan keluarga kok berdiri? Wallahu alam. Lalu fa akhadat bihaqqir rahman. Dia pegang haqqir rahman. Hakun tuh bisa juga nih kalau kain tempat ngikat kain. Nah, contohnya nih. Nah, kayak begini kita serahkan ke Allah tuh. Contohnya di hadis yang al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai. Al-kibriya, kebesaran itu adalah kainku, keagungan itu adalah selendangku. Nah, ini kan makna majazi tadi yang kita pakai. Kemudian faman naza'ani fi an wahidin minhuma faqad 'adzabtuh. Yang mencoba melepaskan salah satu darinya, aku akan menyiksanya. Maksudnya yang berhak sombong, berhak membesarkan diri hanya Allah, karena memang Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Itu pakaian Allah. Kalau ada yang mencoba melepaskannya, maka nanti akan diadab oleh Allah. Nah, insya Allah maksudnya begitu. Jadi orang biasanya kalau berlindung minta tolong kan suka pegangan baju. Maksudnya minta pertolongan benar, atau pegang ini, tolong dong saya. Nah, Nabi itulah. Kemudian faqala lahu mah, Allah katakan, ya diam. Qalat. Nah, si Ar-Rahim tadi katakan hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah berdirinya yang berlindung kepada engkau dari pemutusan. Qal, Allah berfirman, ala tarabain an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Nah, ini di sini ada pelajaran bahwa hei Ar-Rahim, apa engkau tidak redha kalau aku menjalin hubungan dengan orang yang menjalin hubunganmu, dan aku putuskan dengan orang yang memutuskan engkau. Maksudnya begini, kalau kita jalin silaturahim, Allah juga jalin hubungan dengan kita, yakni ditolong, diperhatikan oleh Allah. Nah, hal-hal yang menyangkut hubungan sesama adami ini jangan juga kita abaikan. Coba kalau di surah An-Nisa itu ayat 36 tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan seterusnya. Jadi sembahlah Allah dan jangan kamu persekutukan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain. Nah, selanjutnya birrul walidain tuh, dan terhadap ibu bapak ihsanan, berbuat baik, wa bidzil qurba, terhadap kerabat, dan seterusnya. Jadi kalau tetangga yang punya hubungan kekerabatan, tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan, wasahibi bil jambi. As-sahibi bil jambi itu asalnya teman di jalan, maksudnya tempat di tempat kerja, teman di pasar, dan seterusnya. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka, atau yang biasa disebut ini hablum minan nas. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan nih antara hablum minallah dan hablum minas. Sudahlah, ibadahlah yang tekun, tapi putuskan hubungan silaturahim. Itu dosa besar. Baik. Kemudian kadang orang anggap sepele ya. Di hadis berikutnya nanti lebih ini lagi, tegas lagi. Baik, kita lanjutkan. Ketika Allah berfirman begitu, qalat bala ya Rabb, ya Allah saya redha. Qal fadak, ya sudah itu. Qala Abu Hurairah katakan, iqra'u in syi'tum, kalau kamu mau bacalah ayat ini, yaitu surah Muhammad ayat 22 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Jangan-jangan kamu kalau sudah berpaling, kamu berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, kamu putuskan hubungan keluarga kamu, dan seterusnya. Baik, hadis berikutnya. Hadits Jubair bin Mut'im annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga qati', pemutus hubungan keluarga. Nah, di sini para ulama memahaminya ada dua. Satu, la yadkhulul jannah, yakni dia di neraka selamanya.
Yang kedua yang berpendapat bahwa dia akan lebih lama ditinggal di neraka, lebih dari yang ditentukan oleh Allah sebelumnya, karena dia memutuskan hubungan keluarga. Wallahu alam. Jadi begitulah apa tafsirannya. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqi. Barang siapa ingin atau senang kalau rizkinya dilapangkan, au yung sa'alahu fi athari, atau umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, hendaklah dia jalin hubungan keluarganya. Baik, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya atau dipanjangkan umurnya. Ada dulu temen ngomong, bener emang kalau kita rajin silaturahim, ntar ke tempat saudara yang satu lagi, punya ongkos nggak loh? Kasih ongkos. Mampir lagi ke tempat saudara yang satu lagi, ada dikit nih, kasih lagi. Tuh kan lapang rezeki kita. Bukan itu. Silaturahim yang diajarkan Allah dan Rasul bukan begitu. Itu di hadis sahih, ada orang yang mau mengunjungi saudaranya fi qaryatin, di satu desa. Allah kirim malaikat untuk mengikutinya. Lalu malaikat bertanya, mau kemana? Ke desa itu. Mau ngapain? Mau menziarahi saudara saya. Amin malin tarubbuha, ada harta yang akan kau miliki, masa mau dapat nenek persen dan seterusnya. La bal ini uhibbuha lillahi ta'ala lillah. Saya mencintainya karena Allah. Jadi ternyata orang tadi silaturahim bukan karena mau mendapatkan itu, karena mencintai saudara karena Allah. Nah, kalau karena Allah jangan mengharap apa-apa, apalagi kalau bisa membawa apa gitu ya ke saudara. Malaikat katakan Allah mencintai engkau karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Baik, kemudian yang kedua dipanjangkan umur. Apa maksudnya? Kebanyakan ulama sih berpendapat dipanjangkan maksudnya ya diberkahi umurnya. Kalau umur diberkahi 60 tahun penuh kebaikan kan lebih baik daripada 90 tahun penuh dosa. Ada juga kan sudah tua 80 ini masih juga tamak, masih serakah, dan akhirnya banyak melakukan dosa-dosa. Tapi bagaimana kalau benar-benar dipanjangkan? Nah, yang kedua ada yang benar-benar dipanjangkan. Nah, kalau benar dipanjangkan dasarnya itu surah Ar-Ra'd ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus mana-mana yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu, dan Allah tetapkan mana-mana yang Allah kehendaki. Nah, itu ada sebagian mufasir artikan ketentuan Allah tadi. Bisa dirubah kalau Allah yang merubah itu. Kemudian wa indahu ummul kitab, di sisi Allah ada ummul kitab. Ummul kitab yang dimaksud adalah catatan tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadis riwayat Abu Dawud itu Rasulullah SAW bersabda, la yanfa' hadarun min qadar. Tidak ada manfaatnya lari dari takdir. Walakinna du'a, tapi doa yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, bermanfaat untuk yang sudah terjadi, turun sudah terjadi, dan yang belum terjadi. Di wallahu alam memang ada dua tafsiran tadi tentang dipanjangkan umur. Yang jelas ini kebaikan yang balasannya ya surga lah, yaitu menjalin silaturahim, falyasil rahimah. Nah, begitu pentingnya silaturahim sampai Rasulullah SAW katakan kepada sahabat bahwa nanti kamu akan menaklukkan Mesir. Kalau kamu taklukkan Mesir, berbuat baiklah kepada penduduk Mesir, karena mereka itu fa'inna lahum punya hubungan rahiman wasihran, punya hubungan keluarga, dan sihran, persemendaan, bebesanan. Nah, apa ini yang dimaksud dengan rahiman? Para ulama banyak yang mengatakan bahwa rahiman yakni karena Siti Hajar itu dari Mesir. Padahal itu nenek Rasul yang keberapa itu?
antara Nabi Ibrahim sampai Rasul 2000 tahun lebih lah kalau kata para ahli tarikh itu apa masih diingat. Nabi perintahkan untuk jaga silaturahim. Fa innalahum rahiman wasihran, persemendaan. Apa persemendaan? Ya karena istri Rasul SAW salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah, itu orang Qibti. Jadi ada hubungan bebesanan lah. Baik, jadi kalau itu saja diperintahkan untuk jalin silaturahim, apalagi keluarga-keluarga yang dekat. Kadang-kadang sama sepupu aja udah nggak kenal ya. Kok bisa? Ini nggak dijalin silaturahim. Lo kan di kota sibuk begini ya, telepon kayak apa kayak itu perlu silaturahim. Jadi jangan sampai dulu pernah ada anak-anak kecil, saya nggak perlu sebut daerahnya ya, dari gang depan sampai dalam tuh ribut sama anak kecil tawuran. Ada nenek-nenek keluar, berantem sama siapa lo? Tuh saudara lo. Karena nggak ini silaturahim kurang dijaga, sampai anak-anak nggak tahu kalau itu masih kerabatnya. Jadi penting sebenarnya untuk menjaga silaturahim dan jangan sampai memutuskan silaturahim. Baik, sampai dengan hadis ini 1657. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan baik tentang bab yang kita pelajari tadi atau masalah lain yang saya bisa, silakan. Tafadhalu. Ya silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Betul. Isa alaihissalam. Juraij. Anak kecil tadi ya. Tapi di sini yang dijelaskan secara detail itu hanya dua. Ya. Mengenai Isa itu. Ya karena Isa ada di surah Maryam tadi. Ya, yang Maryam fa'asyarat ilaih, dia nunjuk ke anaknya, ke Isa. Maksudnya tanya dia tuh. Ya, kemudian qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Mereka katakan bagaimana mungkin kami bicara dengan bayi yang masih digendong. Katanya Nabi Isa bicara. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah dan seterusnya. Lupa saya ayatnya. Terus saat ini Ustaz Anang insyaallah apa? Enggak paling bangsa apa ya? 30 20 sekitar itu kali. Dari nanti Pak Haji lihat di awal-awal itu. Jadi ya pertama surah Maryam itu kan menjelaskan tentang Zakaria dan Yahya. Selesai itu baru Maryam tuh wa dzkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min dan seterusnya lah. Ya. Yang kedua, Ya. anak saya tadi baca di Facebook bahwa berpuasa pada hari Maulid Nabi ini makruh. Berpuasa seperti Lebaran dan Haji gitu. Idul Fitri. Ya. Gini, saya nggak tahu dalilnya. Jadi tergantung niat. Kalau niatnya puasa Senin, ya boleh, jangan. Nah, cuma kalau niatnya karena yang lain, nah itu. Jadi bahkan Nabi katakan, dzalika yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari aku dilahirkan. Malah begitu Nabi. Jadi asal ada alasannya hadis yang sahih saja yang mengatakan begitu. Kalau tidak ada ya kita kembali ke hadis-hadis sahih yang mengatakan tentang yang menganjurkan puasa Senin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau puasa sunnah itu hanya dua itu ya. Yang dilarang. Ya betul. Sama hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Ya, silakan. Yang lain ada. Ada. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.